bahwasanya untuk mengobati suatu jenis kanker tertentu ya, bahan dasar obatnya itu diambil dari beberapa bagian dari tubuh hewan, termasuk bagian tubuh tikus loh. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Seperti pertemuan minggu lalu ya, yaitu pada tanaman transgenik itu bahan dasarnya atau agennya itu menggunakan sel dari berbagai jenis tumbuhan ya, atau bahkan dari hewan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas pertemuan berikutnya, yaitu bioteknologi modern ya, yang disebut dengan fusi sel nanti akan membentuk antibodi monoklonal. Contoh bioteknologi modern berikut yaitu fusi sel atau teknik hibridoma. Fusi sel yaitu peleburan dua sel ya dari spesies yang sama ataupun yang berbeda untuk menghasilkan sel bastard yang disebut dengan hibridoma. Nah, di mana kata hibridoma ini berasal dari dua kata, yaitu ada hibrid yang artinya bastard dan oma artinya sel kanker. Nah, bahwasanya untuk melakukan proses fusi sel itu membutuhkan yang namanya sel inang. Sel inang ini bisa didatangkan dari beberapa jenis hewan, salah satunya wajib dari mamalia. Nah, kemudian diambil lagi sampel yaitu dari sel kanker. Selain kedua tersebut juga dibutuhkan fusi gen, yaitu zat yang mempercepat fusi sel. Bahwasannya hibridoma ini sering digunakan untuk memperoleh antibodi dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Untuk mekanisme pembuatan fusi sel atau teknik hibridoma ini nanti diawali oleh peleburan membran dua sel dan nantinya akan diikuti peristiwa peleburan sitoplasma atau disebut plasmogami dan peleburan inti disebut sebagai karyogami. Bahwasannya sifat dari sel hibridoma ini adalah immortal, yang artinya sel abadi ya, karena mampu bertahan hidup, membelah dan memperbanyak diri dalam jumlah tidak terbatas dalam media kultur. Di mana fusi sel dapat diperbanyak dengan penggunaan polyethylene glycol atau PEG, yaitu senyawa kimia yang berfungsi untuk membuka membran sel sehingga mempermudah proses fusi sel. Sel hibridoma ditanam pada media selektif sehingga dapat berkembang biak. Adapun contoh penggunaan teknik hibridoma ialah produksi antibodi dalam skala besar. Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B atau sel T yang bertugas untuk melawan setiap benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Dalam proses pembentukan fusi sel nantinya dibutuhkan sel B ataupun sel T dijadikan sebagai sel sumber gen yang memiliki sifat yang diinginkan, yaitu dapat memproduksi antibodi. Sedangkan sel wadah atau sel target digunakan sebagai sel myeloma atau sel kanker yang mampu membelah diri dengan cepat dan tidak membahayakan bagi manusia. Selanjutnya, sel B atau sel T difusikan dengan sel myeloma. Untuk mempercepat fusi sel digunakan fusi gen, yaitu zat yang mempercepat terjadinya fusi. Kemudian hasil fusi sel antara sel limfosit B dengan sel myeloma menghasilkan hibrid yang memiliki gen penghasil antibodi seperti induknya, yaitu sel B, dan dapat membelah dengan cepat seperti sel myeloma. Produk fusi sel yang pertama, antibodi monoklonal. Adapun tahapan ataupun proses pembentukan antibodi monoklonal, yang pertama bahwasanya dilakukan proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu yang disuntikan ke dalam tubuh mencit. Berarti mencit ini adalah sebagai agen utama. Nah, kedua, sel B limfosit dari mencit akan merespon antigen sehingga terbentuk antibodi. Selanjutnya, bahwasannya pemisahan sel B limfosit yang sudah mengandung antibodi dari organ limpa daripada mencit tersebut. Tahapan berikut, sel B limfosit kemudian difusikan dengan sel kanker immortal menghasilkan sel hibridoma. Nah, jadi pada peristiwa ini sudah disiapkan limfosit sel B daripada mencit, kemudian suspensi daripada sel myeloma ataupun sel kanker. Nah, hasil penggabungan daripada si sel limfosit B mencit dengan sel myeloma tersebutlah yang disebut sebagai sel hibridoma. Selanjutnya, untuk tahapan kelima, bahwasanya fusi sel hibridoma ini dilakukan dengan membuat membran sel menjadi lebih permeabel sehingga kedua sel bisa menyatu. Dan tahapan yang keenam, bahwasanya sel hibridoma kemudian diklon atau dikultur sehingga dihasilkan banyak sel yang memiliki antibodi tertentu sehingga dikenal dengan antibodi monoklonal yang bisa disimpan dalam keadaan dibekukan.
Nah, singkatnya pembuatan teknik antibodi monoklonal ini berarti harus ada dulu sel inang kemudian sel kanker. Hasil peleburan dua sel tersebut nanti hasilnya namanya hibridoma. Apabila hibridoma dibiarkan, itulah nanti disebut sebagai antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal yang dapat disimpan dalam keadaan beku selanjutnya nanti dapat diinjeksikan ke dalam tubuh hewan atau dibiarkan lagi ke dalam suatu kultur guna menghasilkan antibodi dalam jumlah yang lebih besar kembali. Yang perlu kita ingat bahwasanya antibodi monoklonal adalah jenis antibodi yang dapat diperoleh dari suatu sumber sel tunggal atau sel klona yang hanya mampu mengenal satu jenis antigen saja. Ingat itu ya. Dan dengan teknologi tersebut bahwasanya dapat dibuat antibodi monoklonal yang hanya menyerang protein serta menyerang sel-sel kanker saja tanpa mempengaruhi ataupun merusak yang namanya sel-sel yang sehat. Berikutnya antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah regen yang ideal dalam uji diagnostik dan reaksi hemaglutinasi karena kemampuannya untuk mengenali epitop yang berbeda dari molekul target. Masih ingatkah kamu struktur daripada antibodi? Nah, bahwasanya struktur antibodi memiliki struktur dasar molekul protein yang memiliki bentuk seperti huruf Y, di mana dia nanti memiliki dua buah rantai polipeptida berat serta dua polipeptida yang ringan. Nah, lihat di sini bahwasanya yang berbentuk huruf seperti Y ini adalah antibodinya dan diikatnya berupa antigen. Nah, satuan pengikat antara antigen dengan bertemu dari antibodi itu namanya epitop, di mana masing-masing dari antibodi memiliki rantai atas nantinya berfungsi untuk mengikat antigen. Untuk rantai atas tersebut berupa antibodi yang dapat mengikatkan diri ke sebuah antigen, sedangkan bagian rantai bawah antibodi fungsinya untuk menentukan bagaimana antibodi tersebut dapat berhubungan dengan antigen. Dan kamu masih ingat ya belajar sistem imunitas di waktu kita kelas 11 bahwasanya jenis antibodi itu ada 5, ada namanya nanti IgA, IgG, IgM, IgD dan IgE. Mari kita kembali ke antibodi poliklonal. Nah, bahwasanya penggunaan terbaik dari antibodi poliklonal adalah untuk mendeteksi antigen yang belum diketahui. Antibodi poliklonal digunakan sebagai antibodi sekunder dalam deteksi imunitas. Misalnya ELISA, Western blotting, microarray assay, immunohistochemistry, flow cytometry. Peran mereka adalah untuk mengikat epitop yang berbeda dan memperkuat sinyal yang memengaruhi ke deteksi yang lebih baik. Antibodi poliklonal diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan setelah disuntikkan dengan antigen spesifik untuk memperoleh respon imun primer. Hewan diberi imunisasi sekunder bahkan tersier untuk menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen tertentu. Setelah imunisasi, antibodi poliklonal dapat diperoleh langsung dari serum, yaitu darah yang telah memiliki protein pembekuan dan sel darah merah yang telah dihapus, atau dimurnikan untuk mendapatkan solusi yang bebas dari protein serum lainnya. Adapun manfaat daripada antibodi monoklonal atau sifat yang menguntungkan bahwasanya dapat mencegah suatu penolakan jaringan terhadap sel hasil dari transplantasi jaringan. Kedua, untuk mendeteksi kandungan hormon chorionic gonadotropin atau HCG pada urin wanita saat hamil. Ketiga, untuk mengikat racun serta menonaktifkannya. Contohnya racun tetanus dan kelebihan obat digosen dapat dinonaktifkan dengan antibodi ini. Selain manfaat tentu punya kelemahan. Kelemahan antibodi monoklonal yaitu yang pertama, mengembangkan monoklonal membutuhkan waktu dan membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi. Kedua, akibat dapat menghasilkan sejumlah besar antibodi spesifik tetapi mungkin terlalu spesifik untuk dideteksi di berbagai spesies. Ketiga, rentan terhadap perubahan epitop. Bahkan sedikit perubahan dalam konfirmasi dapat menyebabkan kapasitas pengikatan berkurang secara dramatis. Selanjutnya, manfaat atau keuntungan antibodi poliklonal. Yang pertama, waktu produksi pendek dan biaya rendah.
Dua, sangat stabil dan toleran terhadap perubahan pH ataupun buffer. Ketiga, afinitas tinggi karena antibodi berkaitan lebih dari satu epitop. Mereka dapat membantu memperkuat sinyal dari protein target bahkan dengan tingkat ekspresi rendah. Hal ini membuat antibodi ini ideal untuk imunopresipitasi dan kromatin imunopresipitasi. Manfaat yang keempat yaitu toleran terhadap perubahan kecil antigen. Antibodi poliklonal kurang sensitif terhadap perubahan antigen akibat denaturasi ringan, polimorfisme, heterogenitas glikosilasi dibandingkan antibodi monoklonal. Sama halnya dengan antibodi monoklonal, antibodi poliklonal juga memiliki kelemahan, diantaranya variabilitas bit ke bit seperti yang diproduksi pada hewan yang berbeda pada waktu yang berbeda. Kemungkinan besar reaktivitas silang karena penyesuaian beberapa epitop, yaitu antibodi murni afinitas menunjukkan reaktivitas silang minimum.